Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, kita bertemu lagi untuk ngobrol-ngobrol religi yang populer tetapi bermanfaat bagi umat. Dan hari ini kita akan mengangkat topik tentang apa yang sering kita dengar, bahwa akan tiba suatu masa umat Islam yang memegang teguh keimanan dan keislamannya itu bagaikan memegang bara api. Itu apakah dalam hadis atau dalam Al-Quran? Mohon Ustaz jelaskan. Ya, terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, saya juga pernah membaca itu ya. Itu dalam hadis ya, kalau dalam Al-Quran saya tidak menemukan ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan menurut beliau itu hadis yang gharib ya. Gharib hadis gharib. Tapi ada penguat yang lainnya sehingga dikategorikan sebagai hadis hasan atau masuk kategori hadis yang sahih ya, bukan yang dhaif. Lalu pesan yang ada pada hadis itu ya, ya'ti ala ummati zamanun, datang pada umatku satu zaman, satu masa, as-sabiru fihim, orang-orang yang sabar, orang yang teguh dalam memegang agamanya, as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid, seperti orang yang memegang ala jamri, memegang bara api ya, seperti itu. Hadis At-Tirmidzi menyebutkan ini derajat hadisnya hasan. Ya'ti ala ummati zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid ala jamri. Akan datang pada umatku suatu zaman di mana orang yang sabar di antara mereka, teguh dalam menjalankan agamanya, itu seperti orang yang menggenggam bara api ya. Tentu kita memahami bahwa kehidupan pada waktu itu adalah kehidupan yang sangat berat untuk melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena dalam hadis yang lain bagus itu ada, pernah saya baca juga seperti ini ya, sayati ala ummati zamanun, itu akan datang pada umatku satu zaman di mana orang itu la yubali, tidak peduli al halal wal haram. Jadi la yubali amhuwa, apa saya lupa hadisnya, tapi itu tidak memperdulikan al halal wal haram. Apakah zaman itu sudah terjadi? Ya sudah, meskipun belum masif ya. Masih banyak sih orang yang memilih yang halal daripada yang haram. Tapi karena mungkin yang memilih yang haram ini golongan yang kuat ya meskipun sedikit ya. Nah, sehingga pengaruhnya itu juga luas ya. Nah, dalam kondisi seperti itu apa yang harus kita sikapi? Yang pertama, kita harus menguatkan keluarga kita. Dan sekarang ini kan kecenderungannya, kalau kita melihat data-data, kecenderungan anak-anak kita, remaja-remaja kita untuk melaksanakan ajaran agama, terutama Islam ya, dengan baik, itu mulai menurun ya. Tren misalnya pernikahan dini akibat hamil nikah hamil duluan, yang kemudian mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama, itu trennya meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian juga kekerasan terhadap perempuan ya, itu juga meningkat. Tentu saja ini ada hubungannya juga dengan misalnya kondisi ekonomi keluarga yang menurun ya, kemiskinan yang meningkat. Tapi yang penting daripada itu adalah bahwa pengaruh-pengaruh teknologi ya, media sosial dan sebagainya ya, menanamkan nilai-nilai ya kepada anak-anak kita itu luar biasa kuatnya.
Kalau dahulu mungkin sumber pendidikan itu ya sekolah atau keluarga, masyarakat ya. Tapi sekarang itu juga media sosial. Nah, oleh karena itu, maka bagaimana kita membekali terutama generasi muda dari kemungkinan mereka ini semakin jauh dari agama. Jadi ibaratkan hanya sedikit di antara mereka yang betul-betul teguh istiqomah dalam iman dan takwa, sehingga digambarkan seperti orang yang memegang bara api di tengah orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan. Lalu ada 1-2 orang misalnya yang tidak mau mengikuti arus yang berkembang, ya, tetap pendiriannya teguh, ya. Termasuk saya kira para ulama ini. Para ulama ini juga menghadapi ujian yang berat di zaman sekarang ini, di mana mereka tanpa disadari bisa menjadi bagian dari strategi musuh untuk mengadu domba kaum muslimin, sehingga umat Islam itu saudara satu dan yang lain, ukhuwah Islamiyahnya itu terkoyak. Antara lain seperti misalnya mengkafirkan sesama muslim atau menuduh yang bukan golongannya, bukan kelompoknya itu sesat. Ya, saya mengutip seorang ulama yang mengatakan bahwa sekarang ini banyak orang Islam sesama saudara itu menyerang kaum muslimin yang lain. Ada yang mengatakan yang ahlu sunnah ya hanya kita, yang lain itu bukan ahlu sunnah gitu. Padahal kalimah ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri itu adalah ungkapan yang lahir kurang lebih 400 tahun setelah wafatnya Musa bukan Abu Musa al-Asy'ari ya, tapi Asy'ari ya, Asy'ari dan juga Al-Maturidi sebagai pegangan dalam mazhab akidahnya, akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah yang kemudian dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan musuhnya atau lawannya itu Syiah. Jadi 4 mazhab itu kan memang faham fikihnya ya 4 mazhab itu, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, tapi kan ada satu negara yang mazhab fikihnya Hambali, tetapi mazhab akidahnya itu bukan Asy'ari, tetapi mazhabnya itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian dikenal dengan istilah Wahabi. Nah gitu kan. Lalu terjadilah itu tadi saling ya menyerang. Ya. Ada yang mengatakan katanya Wahabi itu sesat, Wahabi itu iblis. Ini kan mesti ada orang yang sengaja untuk memecah belah umat Islam, mengadu domba kaum muslimin, sehingga mereka akhirnya lemah. Dahulu tentara Tartar bisa menguasai dan bisa menghancurkan Baghdad ya, termasuk Bukhara itu yang berdekatan dengan Mongol itu kan karena diadu domba. Dulu para pejuang kemerdekaan kita, termasuk misalnya pahlawan nasional seperti Pangeran Diponegoro, itu kan juga diadu domba, dikhianati. Nah, ini trennya membara ini, ya, seperti bara api. Kalau kita tidak hati-hati, terpancing, nah, akhirnya bisa saling menumpahkan darah sesama kaum muslimin, dan sejarah akan berulang kembali. Maka kita harap ya para petinggi, para ulama, para kiai itu menahan dirilah, ya. Sama-sama sholat 5 waktu, sama-sama baca Quran, malah ya pada menghafal Quran kan. Ya, orang yang pernah umroh, pernah haji kan tahu bahwa para imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah itu kan semua Wahabi, semua mengikuti mazhab Imam Al-Hambali, ya, Imam Hambali, tapi akidahnya kan itu Muhammad bin Abdul Wahab yang memang dulu keras sekali. Ya, segala yang berbentuk makam ini dan sebagainya itu diusahakan supaya dihilangkan.
Mengapa begitu? Karena saya sendiri Pak Agus, Ya. tahun 99 saya pernah ke Mekah, Madinah. Itu saya masih menjumpai orang mencium-cium apa pojokan Ka'bah itu. Banyak orang meratapi semua di situ. Artinya mereka mencuri-curi meskipun sudah ada para askar yang menjaga, tapi ada. Kalau tahun 80-an lebih lagi. Ya menurut kisahnya tahun 80-an itu ya apa pilar-pilar masjid, pilar-pilar itu diusap-usap dianukan ke mukanya dan sebagainya. Sorbannya Termasuk di makam Baqi. ya. Oleh karena itu ada penjaga. Yang terjadi sekarang, ya kan, yang tidak dijaga itu seperti makamnya Imam Syafi'i, kan sangat mengkhawatirkan. Orang itu menulis surat taruh di makam, Ya. mungkin titip pesan titip pesan Ya. atau mau tanya apa. Ya. Ada yang naruh uang di situ ya supaya nanti bisa meringankan dosanya dan sebagainya melalui Imam Syafi'i. Dan itu karena tidak dijaga. Ya. Akhirnya ya, saya dengar juga pemerintah itu ingin memindahkan itu supaya orang tidak mengenal lagi di mana ulama besar yang namanya Imam Syafi'i itu. Nah, dengan Wahabi yang di Saudi itu kita tidak melihat banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Karena memang kecenderungan manusia itu mengagung-agungkan itu, tetapi tidak sesuai dengan logika akal sehat. Padahal mukjizat Al-Quran itu antaranya adalah mendidik manusia agar menggunakan akal sehatnya. Nah, di zaman di mana orang-orang tidak peduli halal haram, ya, lalu saling serang menyerang, itu gambarannya seperti orang yang memegang bara api, yaitu orang-orang yang sabar, ya tetap menahan diri, tidak terpancing dalam pertikaian, perselisihan, ya, saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Ya. Lalu di mana letak prinsip Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'alakum turhamun, kalau tidak salah ya. Surah Al-Hujurat ayat 10 itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin itu ikhwah, jadi bersaudara. Maka kita ya seperti saya ini, saya berusaha untuk memberi kontribusi dalam pengajian-pengajian dengan tema-tema ukhuwah Islamiyah, menyampaikan hadis-hadis mengenai barang siapa yang memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusannya. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi, Allah akan menolong hambanya yang juga suka menolong saudaranya. Nah, begitu. Jadi wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu itu harus terus disampaikan, sehingga kita tidak menjumpai seorang muslim membenci saudaranya yang sama-sama sholat, sama-sama kitabnya Al-Quran, sama-sama puasa Ramadan, bahkan saudara yang dibenci itu malah hafal Quran. Meskipun kita juga memahami ya ada beberapa perbedaan, tapi perbedaan itu kan hal yang wajar, biasa saja. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, seperti misalnya Syiah, yaitu memang dianggap atau dikategorikan sudah menyimpang ya. Tapi meskipun demikian kita tidak boleh mengganggu mereka atau mengusir mereka selama mereka baik-baik dalam pergaulan, tidak mengganggu kita, tidak menyerang kita, ya memang kita harus bisa berdampingan dengan siapa saja ya, termasuk orang-orang non Islam. Tapi sekali lagi umat Islam itu ya jangan diadu domba ya, kasihan yang di bawah-bawah yang tidak paham bahwa ini adalah politik global ya, itu mungkin akan terseret dalam pertikaian. Kalau gitu dalam konteks tadi bahwa kita yang memegang bara api karena mempertahankan keyakinan dan keimanan ini di dalam menghadapi kehidupan, tetap
kembali pedomannya kepada Al-Quran dan Sunnah tentu saja ya. Ya, Nah, kemudian di Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah menegaskan bahwa sampai akhir zaman pun kaum kafirun musyrikun itu kan akan membenci sampai kalian mengikuti mereka. ya. Nah, berarti artinya ini perjuangan tanpa henti. Ya memang betul, itu namanya tanazul baqo, tanazul baqo. Jadi konflik yang terus menerus antara halal dan haram, antara al iman wal kufur. Nah, itu akan terus antara malaikat dan iblis, ya kan? Dan kita harus mengikuti malaikat, ya. Jangan ikut-ikutan iblis, jangan ikut setan. Ya, setan itu kan senang kalau orang saling membenci, saling menyerang, dan orang-orang yang sabar itu sangat dipuji oleh Allah. Ya, banyak sekali ayat ya, misalnya wasta'inu bis-sabri was-shalah, innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Misalnya ada lagi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang sabar ini sangat dipuji oleh Allah. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Jadi orang yang mempunyai sifat-sifat sabar ini orang yang luar biasa. Sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah, sabar juga dalam menghadapi menghindari maksiat-maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah, termasuk sabar dalam belajar. Nah, kita kan terus harus belajar, menuntut ilmu, sabar di dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, bermasyarakat. Nah, jadi pilihlah orang-orang yang meskipun mungkin tantangannya berat, tapi tetap sabar. Demikian Pak. Dengan kata lain, kita memilih lebih baik memegang bara api ya Ustaz ya. Berarti ya iya kan? Mudah-mudahan ya itu kan bisa dikatakan demikian Pak. Ya, maksudnya sebenarnya kalau kita bilang bara api itu kan yo tantangannya siapa yang berani megang bara api kan gitu toh. Tapi sebenarnya kita senang-senang saja, ya kan? Senang dalam menjalankan ketaatan. Anggap saja kita memegang bukan bara api ya. Ya kan? Tapi supaya tetap gembira. Iya. Tidak kemudian menakutkan. Berat sekali. Berat sekali. Ya. Tapi memang berat memang, tapi kita hadapi dengan senang. Oke. Ya kan? Seperti itu. Baik Ustaz, alhamdulillah penjelasannya tentang hadis tentang memegang bara api cukup jelas bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.